Belum. Masih panjang, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bab masalah makna ibadah. Pekan yang lalu telah kita bahas tentang masalah iman, Islam dan ihsan. Sekarang kita akan masuk pada bab ibadah. Kata ibadah itu apa sih? Lah. Ibadah itu secara bahasa artinya lughat at-tadhallul wal khudu'. Ibadah itu artinya tadhallul, tunduk. Jadi orang kalau tunduk kepada Allah maka dia disebut dengan apa? Abdun. Jadi abd. Kenapa budak itu disebut abdun dalam bahasa Arab? Karena dia harus tunduk kepada majikannya. Kalau ada orang tunduk pada sesuatu, apapun sesuatu itu, maka dialah hamba sesuatu itu. Orang yang tunduk pada harta, apapun yang bisa menghasilkan harta dia lakukan, nggak kenal halal, nggak kenal haram, maka dia disebut dengan hambanya harta. Kalau ada orang senang kepada wanita sehingga dia tunduk pada wanita itu, apapun yang diminta oleh wanita itu dia turuti, meskipun itu haram, maka disebut dengan harta budak apa? Hambanya perempuan. Karena itu ada orang yang tunduk pada hawa nafsunya. Apapun yang dimaui oleh hawa nafsu dituruti sama dia. Orang ini disebut oleh Allah katakan dengan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Kenapa? Karena dia tunduk kepada hawa nafsunya. Secara syar'i, tunduk itu ada dua nanti Pak. Ada tunduk terhadap sunnatullah. Kayak kita tua umpamanya Pak. Ada orang berawal dari bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, tua renta. Ada enggak orang yang enggak tunduk pada sistem ini Pak? Enggak ada. Itu namanya tunduk terhadap sunnah kauniyah. Dalam hal ini Pak, nggak ada yang bisa lepas dari ketundukan ini. Kayak umpamanya Pak, ada nggak Pak orang yang ketika lahir bisa milih rupa dia? Aku pengen rupa yang seperti ini, Ada? Nggak bisa. Kenapa?
dalam hal ini dia harus tunduk. Tunduk terhadap apa? Kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita, Pak, lahir ibu kita siapa? Nggak bisa milih. Itu namanya ketundukan secara kauniyah namanya. Ada ketundukan secara syar'i. Di sini, Pak, kalau tunduk secara kauniyah, Pak, nggak ada pahala, nggak ada dosa di situ. Nggak ada, Pak, nggak ada orang yang dapat pahala besar gara-gara wajahnya ganteng. Nggak ada, Pak. Ada orang yang dapat pahala gara-gara fisiknya gede besar umumnya, Pak. Nggak ada. Kenapa? Itu masalah ketundukan terhadap sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan yang kedua, ketundukan itu ada secara syar'iyah. Di sini, Pak, tunduk secara syar'i ini tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Tunduk terhadap perintah dan larangan Allah. Inilah, Pak, yang disebut dengan apa? Syariat. Kenapa disebut syariat, Pak? Di situ ada Pak. Apa ya? Ketundukan di sini ada pilihan. Kita nerima apa enggak? Ada orang disuruh sholat, dia bisa menerima sehingga dia sholat, atau bisa dia menolak sehingga dia tidak sholat. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ kita bisa milih melakukan apa tidak, maka di sini disebut dengan apa? Ibadah syar'iyah. Karena itu, Pak, secara ta'rif, secara syar'i, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu ta'ala wa yardha. Jadi ibadah itu semua nama yang mencakup perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau ada perbuatan yang Allah ridho, berarti itu adalah ibadah. Umpamanya, Pak, melakukan kewajiban, Allah ridho apa enggak? Ridho. Buktinya memerintahkan. Meninggalkan perkara yang haram, ridho enggak Allah? Ridho. Berarti meninggalkan perkara yang haram itu adalah apa? Ibadah. Mencari rizki yang halal, ibadah apa bukan? Ibadah. Kenapa? Allah ridho. Allah perintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Kita senang ketika melihat orang senang, Pak. Itu ibadah. Bahagia dengan kebahagiaan orang lain, itu ibadah, Pak. Tapi benci dengan kebahagiaan orang lain dilarang sama agama. Ketika kita meninggalkan perbuatan itu, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu, Pak, mehwarnya dua. Mehwar itu apa, Pak, ya? Porosnya cuma dua, Pak. Imam melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Meninggalkan larangan ibadah, melaksanakan perintah itu juga ibadah. Jadi, Pak, kalau kita mau ngomong, kok ini kalau tak omongkan nanti yang dengar sakit hati, boleh tidak menyakiti hati orang lain? Tidak boleh, haram. Wis, aku tidak situ ngomong. Ibadah apa bukan? Ibadah. Karena itu, Pak, kita kalau ngomong harus hati-hati. Oh, ucapan ini kalau tak ucapkan, pertama benar, yang dengar senang, efeknya juga baik. Sampai omongkan, ibadah apa bukan? Ibadah. Kenapa? Karena Allah sangat senang kalau kita menyenangkan saudara kita, selama itu bukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa sih kok semua perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah disebut dengan ibadah? Atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu kok disebut ibadah dalam agama? Salat ibadah apa bukan? Ibadah. Zakat ibadah, haji ibadah, berkata yang baik ibadah, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga ibadah. Kenapa semua perbuatan-perbuatan itu disebut ibadah? Karena ketika kita melakukannya, karena kita tunduk kepada Allah, jadi kita melakukan itu semuanya sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang disebut dengan melakukan sesuatu karena iman. Melakukan sesuatu karena iman. Jadi kenapa Anda sholat? Karena Allah memerintahkan. Dan kita adalah hamba Allah. Karena itu kita melakukan sholat ini karena Allah, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kenapa kita berpuasa? Sama, imanan. Kita berpuasa karena Allah memerintahkan. Karena kita adalah hamba Allah, sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah, kita melaksanakan ibadah puasa. Kenapa Anda makan nasi? Karena Allah menghalalkan. Iya Pak. Karena makan yang halal hukumnya apa? Wajib. Makan yang halal hukumnya wajib. Allah mengatakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah semua apa yang ada di bumi itu yang halal dan baik. Jadi kenapa sih kok semua perbuatan meninggalkan perbuatan yang dilarang dan melaksanakan semua perbuatan yang diperintah itu disebut ibadah? Karena kita melakukannya sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Pak, kalau kita makan yang halal karena Allah menghalalkan, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Kalau kita makan nasi karena dia itu halal Pak, karena nasi itu halal, ada pahalanya enggak? Karena kita meyakini itu halal, ada pahalanya enggak? Ada. Tapi kalau cuma makan gitu aja Pak, karena enak pokoknya Pak, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Ada dosanya? Enggak ada, karena itu perkara mubah. Karena itu perkara mubah. Yang lain Pak, umpamanya ada orang orang kafir, ketika dia makan nasi, kena dosa enggak? Enggak kena dosa dia. Kena dapat pahala? Enggak juga. Karena dia melakukan perkara yang mubah. Karena dia melakukan perkara yang mubah. Karena itu Pak, dalam istilah syariat, perkara mubah itu jadi ibadah dengan apa? Niat. Dengan niat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang mubah karena Allah memubahkan, jadi yang mubah menjadi apa? Menjadi ibadah. Kemudian rukun ibadah itu ada 3. Wa arkanul ibadati thalathatun. Rukun-rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, cinta. Jadi kita meninggalkan perbuatan yang haram karena kecintaan kita kepada Allah. Kita melakukan perkara yang wajib karena kecintaan kita kepada Allah. Karena gini Pak, kalau ada orang sayang sama istrinya, istrinya nggak suka sesuatu, ada sebuah perbuatan yang istrinya nggak suka kalau dia melakukan perbuatan itu, sebagai wujud kecintaan dia kepada istrinya, dilakukan tidak perbuatan itu Pak? Enggak. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena cinta, senang sama istrinya. Cinta. Karena kecintaan dia kepada istrinya. Dan itu umum Pak. Dan itu umum terjadi. Makanya Pak, ketika kita melakukan sebuah perbuatan, kadang-kadang Pak, ada seorang suami nggak senang makan sesuatu, cuma istrinya senang itu Pak, untuk menyenangkan istrinya makan dia. Ada nggak orang seperti itu Pak? Ada. Iya, ada. Senang dia. Sebagai wujud apa? Kecintaan kepada istrinya. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan Pak, dan itu adalah ibadah, maka apa? Kita lakukan perbuatan itu sebagai apa? Wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan sebuah perbuatan ibadah karena didasari cinta Pak, itu tidak akan jadi beban perbuatan itu Pak. Ada orang sholat Pak, mau males dia sholat Pak. Berat nggak sholatnya begini? Berat. Orang munafik itu Pak sudah sholat, berat Pak. Kenapa? Karena nggak ada kecintaan dia kepada Allah. Artinya ketika melakukan perbuatan ibadah itu tidak didasari dengan apa? Rasa cinta. Yang kedua, rukun ibadah itulah al-khauf, takut. Takut apa? Kalau tidak melaksanakan ibadah itu, takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lumrah Pak. Kalau ada orang Pak
Dia sayang sama bapaknya, sayang sama bapak, dan itu fitri. Mau nggak dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh bapaknya? Enggak mau. Dia tidak melakukan karena cinta kepada Allah. Kalau dia lakukan, khawatir apa? Takut nanti bapaknya marah sama dia. Orang Pak kalau beribadah dasarnya cuma cinta, bawaannya ngelama biasanya. Iya, kalau nggak ada rasa takut. Karena itu Pak, orang yang sangat Allah kan maha penyayang, tenang wis katanya. Kalau cuma dosa-dosa dikit kan tidak apa-apa katanya. Rasa takutnya ada nggak orang seperti ini Pak? Nggak ada. Bawaannya apa? Ngelama. Akhirnya apa? Dia terseret dengan apa? Kebiasaan berbuat dosa. Yang pertama dosa kecil yang dia lakukan, karena sudah terbiasa, akhirnya yang kecil tidak dianggap sebuah dosa. Ya Allah. Kalau sudah yang kecil sudah dianggap bukan sebuah dosa, yang sedang dianggap dosa kecil, yang besar dianggap dosa sedang. Kalau nanti yang sedang terbiasa, apakah dia akan menganggap dosa sedang itu sebuah dosa? Enggak Pak, kalau sudah terbiasa. Karena itu Pak, maling kalau sudah bisa nyuri Pak, merasa dosa enggak ketika nyolong dia Pak? Enggak. Kenapa? Kebiasaan. Koruptor Pak, kalau dia itu tidak korupsi, apa? Dia melihat korupsi, apakah ketika dia korupsi merasa bersalah Pak? Enggak. Kenapa? Itu kebiasaan dia masalahnya. Jadi dosa itu Pak, Allah membaginya ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau orang terbiasa dengan yang kecil Pak, nanti kebiasaan itu akan menyeret dia untuk menganggap yang kecil itu bukan sebuah dosa. Karena itu Pak, di negeri kita waliyadzubillah Pak, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi kaum muslimin. Dahulu Pak, orang kalau ada yang orang pacaran Pak, yang negur tuh banyak. Akhirnya mereka apa? Menganggap dosa pacaran itu sebuah dosa. Sekarang kalau nggak pacaran nggak lumrah Pak. Iya. Sekarang itu Pak, kalau nggak punya pacar nggak lumrah. Kenapa? Yang negur nggak ada. Yang melakukan banyak, yang negur tidak ada. Itu masalahnya. Yang mengingatkan masyarakat itu nggak ada. Bahkan orang tua itu Pak, kalau anaknya nggak punya pacar bingung kadang-kadang. Iya. Saya pernah ketemu dengan orang ngomongnya seperti itu. Ya opo rek iki wis gedhe enggak duwe anu. Waliyadzubillah. Kemudian ar-raja, rukun yang ketiga itu adalah ar-raja. Jadi ada mahabbah, ada khauf, ada raja, harapan. Berharap agar ibadahnya apa? Diterima, berharap agar dia nanti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan, Pak. Jadi kalau tiga-tiganya ini terpenuhi, Pak, maka orang itu akan merasakan lezatnya beribadah. Enggak akan ada perasaan terpaksa, Pak, dia. Itu syarat, itu rukun ibadah Pak. Tapi syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama ikhlas, yang kedua harus mengikuti sunnah, ittiba. Adapun syarat sahnya ibadah dan diterimanya ibadah itu ada dua. Pertama ikhlas. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas itu Pak, maksudnya melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah yang memerintahkan, dan semata-mata hanya berharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas namanya. Yang kedua syarat ibadah itu adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan dalil, man amila amalan alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang enggak ada perintahnya dari kami, enggak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Pak,
Kalau kita beribadah sesuai sunnah, nggak ada repotnya pak, nggak ada apa namanya, nggak ada susahnya, gampang semuanya. Ibadah itu jadi berat gara-gara apa? Tambahan-tambahannya banyak, tambahan-tambahannya banyak. Dan bid'ah itu pak, pertama mengganggu, mesti mengganggu pak, memberatkan, mengganggu, ngerusak tatanan, ngerusak apa pak ya? Ngerusak wajah Islam pak, ngerusak wajah Islam. Coba pak sekarang ada orang apa namanya masalah talafut bin niyah, melafatkan niat. Orang kalau baru masuk Islam pak, kalau harus menghafalkan nawaitu, itu ada 5 pak yang wajib saja, belum lagi yang sunnah. Bahkan saya pernah ada orang pak tidak berani qashar, dia musafir jauh safarnya, dan dia perlu qashar memang. Saat itu sangat dibutuhkan qashar sama dia dan jamak. Kenapa pak kok tidak menjamak, tidak mengqashar? Alasannya apa? Gak hafal nawaitunya katanya. Iya, gak hafal nawaitunya. Iya, gak hafal nawaitunya. Sebenarnya pak, niat dalam hati, niat sholat duhur, jamak sekaligus qashar, selesai. Sudah, dalam hati aja. Pakai bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa kalau dalam hati. Kalau dalam hati, ucapan dalam hati pak enggak membatalkan sholat. Kayak sampean pak, Allahu Akbar, kunciku ketinggalan gitu pak. Pakai bahasa apa itu pak? Bahasa Indonesia. Apakah sholat sampean batal? Enggak. Kalau sampean ngomong pak, tuh kunci korek ketinggalan di sana, batal pak. Tapi kalau dalam hati enggak batal. Enggak batal. Jadi memang perkara-perkara baru dalam agama itu pak, itu memang memberatkan. Bahkan pak sekarang dengan model-model selawatan itu pak, itu yang diganggu kan banyak pak. Apalagi soundnya pakai sound horek, itu pak tetangganya nggak tidur semalam itu pak. Yang jedor-jedor enak sambil joget-joget di pentas, tetangganya nggak tidur itu pak. Iya, ganggu. Ibadah itu pak, hukum asalnya ibadah itu pak yang paling afdal adalah sembunyi, nggak ada orang tahu, kecuali yang wajib, Kalau yang sunnah pak, maka afdalnya sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu. Karena itu pak, sholat yang paling baik itu di rumah, kecuali sholat wajib. Dalam Islam itu pak, kalau kita baca buku fikih pak, perempuan itu tidak boleh keluar suaranya, tidak boleh. Sekarang udah pak, hataman sehari lagi, kayak mic lagi, keras suaranya. Iya, nggak ada khilaf pak. Kalau maunya suara perempuan itu ke dalam hal ibadah nggak boleh keras. Dan itu perkara ijma sebenarnya. Sampai baca buku fikih apa saja pak. Karena itu pak, ketika imam salah, boleh nggak perempuan bilang subhanallah untuk ingatkan imam? Nggak boleh. Harus gimana? Ini aja. Gimana? Apanya? Bukan. Kalau aurat bukan. Kecuali dibuat-buat. Di apa namanya? Mendayu. Kalau bahasa kita mendayu itu apa pak ya? Leter. Lebay. Iya. Kalau cuma dia bersuara biasa nggak apa-apa. Kalau dibilang aurat pak, ada nggak wanita yang bertemu dengan Nabi ngomong langsung? Ya banyak. Bahkan para sahabat dahulu itu biasa ngomong dengan siapa? Istri-istri Nabi, tapi dari balik tabir. Yang tidak boleh suara itu pak, mendayu-dayu sampai kan ada pak, kadang-kadang perempuan itu pak kalau ngomong kan leter pak. Iya, ngundang sahabatnya perempuan, ngundang sahabatnya laki-laki, itu tidak boleh pak. Kalau kita baca buku fikih pak, semua pak mengatakan kalau perempuan itu ngaji, ada laki-laki ajanib di sampingnya, nggak boleh keras suaranya. Baca buku fikih apa aja sudah sama itu pak, pendapatnya sama. Kalau sekarang kan enggak pak. Selawatan di pentas lagi perempuan.
Makanya Pak, semua perkara bid'ah itu biasanya Pak, mengganggu. Ada nggak bid'ah yang nggak mengganggu atau memberatkan? Nggak ada. Semua bid'ah memberatkan. Nanti Rasulullah mengatakan, fa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Seburu-buru perkara dalam agama itu adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Nah, di sini Pak, kemudian musannif mengatakan ketundukan itu ada dua macam. Ketundukan kita kepada Allah ada dua macam. Ketundukan terhadap sunnatullah kauniyah, kayak kita berawal dari dari mani, kemudian jadi janin, jadi bayi, kanak-kanak, kemudian tumbuh remaja, dewasa, tua. Siklus itu Pak, ada nggak orang yang bisa menolak Pak? Nggak bisa. Ada orang wajahnya seperti ini maunya Pak, bisa nggak nolak? Nggak bisa. Dia sakit, dia sehat, ada nggak bisa nolak? Nggak bisa. Ketundukan seperti ini Pak dialami semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta para malaikat. Kalau Allah hendak mematikan seseorang, ada nggak bisa nolak? Enggak, aku nggak gelem mati aku. Nggak bisa Pak. Mesti dia tunduk kepada sunnah kauniyah ini Pak. Nah, sunnah kauniyah seperti ini Pak, itu nggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Nggak ada Pak. Ada orang sakit, ada pahalanya enggak Pak sakit itu Pak? Sebenarnya enggak ada Pak. Nanti berpahala kapan? Kalau sabar. Sabarnya ini Pak, kesabaran menghadapi sakit Pak, itulah yang menjadi apa? Pahala. Kalau ada orang sakit Pak, ngerundelai Pak, dosa enggak dia? Dosa. Kemudian ada ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah ini Pak, ibadah-ibadah yang di situ kita bisa milih. Bisa milih antara menerima atau menolak. Nah, di sini Pak ada pahala dan dosa. Ada nggak Pak orang berwajah ganteng karena dia berwajah ganteng pahalanya gede? Ada nggak? Nggak ada Pak. Cuma kalau dia ganteng kemudian bersyukur Pak, yang berpahala apanya? Syukurnya. Ada orang berwajah biasa-biasa, kadang Allah memberinya kecacatan umpamanya Pak. Kemudian dia bersabar. Ada pahalanya enggak? Ada. Di mana letak pahalanya? Di sabarnya. Bukan di cacatnya, bukan. Kalau ada orang cacat kemudian enggak terima Pak, ngerundelai, ya opo sing kuasa iki Pak. Kadang ngomong seperti itu dia. Masa aku dikasih wajah seperti ini? Ada enggak orang seperti itu? Ada. Ada dia Pak. Enggak terima dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, kayak mati itu ada pahalanya enggak Pak? Enggak ada. Enggak ada pahalanya. Yang kita lakukan sebelum mati itu Pak, itu yang nanti ada celah, kayak ada orang Pak tabrak, ada orang Pak jalan di jalan sudah berhati-hati kemudian ditabrak orang mati. Ada orang ugal-ugalan nabrak mati. Kan sama-sama endingnya kan sama-sama mati Pak. Tapi kan yang berbeda apa? Yang proses yang membuat dia mati itu Pak. Proses yang membuat dia mati itu Pak. Jadi kalau mati itu Pak, itu sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tindakan kita yang membawa kita kepada kematian, di situ Pak ada titik celah, ada titik pujian. Ada sifat terpujinya, ada sifat tercelanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan. Tunduk mereka, enggak bisa enggak. Kalau ibadah syar'iyah, Allah mengatakan, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, mereka itu Pak kalau berjalan di muka bumi haunan, tenang mereka. Kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, orang yang jahil itu Pak, orang kalau ngomong kadang-kadang nyakiti kita, itu jahil namanya. Dia mengatakan apa? Salama.
damai. Apa maksudnya damai itu, Pak? Meskipun kamu itu berbuat seperti itu kepadaku, jangan khawatir, kamu tidak akan pernah mendapatkan sikap dari aku kecuali perdamaian, sikap yang membawa kepada keselamatan. Atau engkau akan selamat dari gangguan tanganku dan lisanku. Dan itu berat sekali, Pak. Karena itu Allah meletakkan di depan itu. Jadi sifat hamba-hamba Allah yang tunduk kepadanya secara syar'i itu, Pak, jadi menghadapi orang yang jahil kepada kita dengan sikap yang tidak menyakiti dia dengan lisan maupun tindakan, diletakkan di depan oleh Allah. Subhanallah. Ini merupakan isyarat, Pak, bahwasanya sikap itu tidak mudah. Kadang ada orang, Pak, dia bisa meninggalkan zina, bisa meninggalkan mencuri, bisa meninggalkan dosa-dosa besar yang lain, Pak. Tapi yang ini, Pak, nggak bisa meninggalkan. Kalau ada orang yang nyakiti dia, langsung dia, Pak, emosinya keluar, sehingga orang yang menyakiti dia itu mendapatkan sikap yang nggak baik dari dia. Makanya, Pak, Nabi itu, Pak, orang kafir paham, Pak, apapun yang saya lakukan kepada Muhammad tidak akan pernah menimpakan keburukan kepada saya. Sehingga mereka itu, Pak, kalau ngomong ke Nabi itu Pak, nggak ada perasaan takut sama sekali. Nggak ada perasaan takut sama sekali, Pak. Ada nggak orang Badui yang nggak nyaman ketemu Nabi, Pak? Ada enggak? Nggak ada. Ada nggak orang Badui yang ngomong ke Nabi itu apa, Pak, ya? Perasaan pedih, takut, apa? Nggak ada, Pak. Mereka kalau ngomong aja. Karena mereka yakin, Pak, apapun yang mereka ucapkan kepada Muhammad, sikap Muhammad kepada dia akan menyakitkan. Beda dengan kita, Pak. Kadang-kadang kita kalau macam-macam baik kau. Iya. Jadi memang itu berat, Pak. Tapi ingat, Pak, beratnya sebuah amalan diimbangi dengan apa? Besarnya pahala. Beratnya sebuah amalan diimbangi dengan besarnya pahala. Lek ngono pancen ya wangi lek sapa sing kuat. Iya, memang itu perlu apa? Perlu latihan. Perlu latihan. Karena sering, Pak, ada orang yang selama ini baik dengan kita, tapi suatu saat dia marah kepada kita. Kok sikapnya, Pak, ternyata apa ketika dia marah kepada kita? Di luar apa ya? Di luar dugaan kita. Banyak, Pak. Karena itu, Pak, orang-orang seperti ini itu perlu kita jadikan sebagai alat untuk latihan, Pak. Latihan menahan emosi kita. Jangan sampai keluar dari mulut kita dan keluar dari tindakan kita sesuatu yang bisa menyakitkan dia. Itu latihan, Pak. Karena itu memang berat. Karena itu Allah mengatakan, "Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru." Tidak akan mampu membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah orang diberi ilham untuk bisa melakukan hal itu, melainkan orang itu adalah orang yang dzu hazzin azim, orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ada sebuah kaidah, Pak, di dalam perkara tauhid ibadah ini, Pak. Jadi semua ibadah itu adalah semua perbuatan yang Allah cintai. Ibadah itu, Pak, porosnya cuma dua: melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Sebuah perbuatan kalau itu nyata adalah ibadah, maka memberikan kepada Allah itu adalah tauhid, memberikan kepada selain Allah itu adalah syirik. Jadi kita lihat, Pak, ini perbuatan ini ibadah apa bukan? Oh, ibadah. Kalau itu kita berikan kepada Allah, maka itu adalah tauhid. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Dalilnya banyak sekali, Pak. Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah semata, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah juga mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan
bahwasanya ia mengatakan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan masih banyak lagi Pak ayat-ayat yang senada. Contohnya Pak, doa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Karena doa itu ibadah, memberikan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Rasa takut Pak. Nah ini Pak, rasa takut yang berbau ibadah itu Pak. Rasa takut yang begini Pak. Aku kalau tidak melaksanakan perintah Allah ini, maka Allah akan mengadab saya. Itu takut ibadah namanya Pak. Ada orang Pak, wah kalau aku nggak naruh sesajen di tempat ini, aku khawatir nanti keselamatanku kalau lewat sini itu akan diganggu. Ibadah apa bukan? Ibadah. Rasa takut yang semacam ini itu adalah rasa takut yang berbau syirik. Takut seperti ini Pak hanya boleh diberikan kepada Allah. Termasuk kesyirikan yang umum terjadi Pak. Kalau ada orang punya keyakinan Pak, kalau kamu tidak melakukan ritual ini, kayak tingkepan namanya Pak, nanti anakmu nggak selamat nanti. Iya, ada orang seperti itu, meyakini seperti itu Pak. Jadi dia melakukan hal itu betul-betul karena keyakinan. Kalau itu nggak dilakukan nanti kualat, atau nggak dilakukan nanti itu akan bisa mendatangkan madarat. Rasa takut seperti ini Pak hanya boleh kita berikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Insyaallah nanti Pak kita bahas di belakang tentang masalah rasa takut ini Pak. Jadi rasa takut yang bersifat ibadah itu Pak, rasa takut akan terancam dengan sesuatu padahal secara nalar Pak itu tidak bisa mengancam kita. Beda Pak kalau kita takut dengan macan namanya Pak, takut ular, kita takut wereng namanya Pak. Sekarang kan musim perang Pak, takut padi kita dimakan perang namanya Pak. Maka itu takut sifatnya apa? Tobi'i, itu nggak mengapa. Tapi kalau takut yang berbau ibadah Pak, ini kalau nggak melaksanakan pete laut namanya Pak. Nanti laut ini nggak akan ada hasilnya nanti. Atau ombak akan selalu gede, angin akan selalu besar sehingga nanti mereka tidak bisa dapat ikan namanya Pak. Maka itu takut yang sifatnya apa? Ibadah. Hanya boleh diberikan kepada Allah. Ketika rasa takut seperti itu Pak diberikan kepada selain Allah, maka itu bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ada orang berkorban untuk selain Allah Pak, maka itu bagian dari kesyirikan. Ada enggak Pak di kampung-kampung orang yang beribadah kepada selain Allah? Banyak. Biasanya Pak kalau ada tempat yang wingit, angker, tempat yang angker. Biasanya ada orang Pak kalau dia mau bangun rumah di situ, itu disembelihkan ayam warna hitam. Biar apa? Simbau rekso, benda ganggu gitu. Ketika dia menyembelih untuk siapa Pak? Untuk Allah? Enggak. Untuk yang jaga tempat itu kata dia. Maka itu sembelihan yang diberikan kepada selain Allah. Itu Pak meskipun baca bismillah 1000 kali Pak, haram sembelihannya, nggak boleh dimakan. Ada orang Pak menyembelih kambing yang kendit biasanya. Itu apa Pak ya? Kan ada kambing Pak semua tubuhnya warna merah, nanti ada warna putih melingkar seperti sabuk di tubuhnya, itu kendit namanya Pak. Ada orang nyembelih kambing kendit karena dia punya mantu biar nggak diganggu sama orang. Ada nggak orang seperti itu Pak? Banyak Pak. Bahkan Pak kalau mereka orang seperti ini Pak, kalau cari kambing Pak nemu seperti itu, minta harga berapa aja diambil sama dia. Ada teman cerita itu, teman dia jual harga 30 juta Pak, dibeli 30 juta itu dibeli. Ya dosa Pak. Karena kan Dia tahu iya. Kalau nggak tahu, kalau dosa Pak. Tahun itu. Setahun. Karena ia tahu hal itu akan digunakan untuk apa? Upacara kesyirikan. Itu Pak disembelih, kakinya ditanam di depan pintu Pak.
Di depan pintu. Depan pintu utama rumahnya. Kakinya yang ditanam. Badannya disembelihkan, disuguhkan kepada orang-orang yang datang. Itu Pak, miskin baca bismillah 1000 kali Pak, haram, tidak boleh dimakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan Pak, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat, dan ada orang yang masuk surga gara-gara lalat. Kok bisa ya Rasulullah? Dahulu itu ada sebuah kampung yang besar. Di pintu gerbang kampung itu ada patung sesembahan mereka. Kalau ada orang lewat situ, gak boleh lewat kecuali harus apa? Berkorban untuk sesembahan penduduk kampung itu. Nah, suatu ketika Pak, ada 2 orang melintas tempat itu. Kemudian kata penjaga patung itu, sebelum lewat berkorbanlah untuk patung ini. Mereka berdua mengatakan, kami tidak punya sesuatu untuk kami korbankan. Akhirnya mereka mengatakan, qarrib walau dubaban, berkorbanlah meskipun hanya dengan seekor lalat. Maka yang satu Pak langsung nangkap lalat, dibotol Pak. Dikorbankan untuk siapa? Untuk patung itu Pak. Melintas dia Pak. Orang ini Pak masuk neraka, kekal di neraka gara-gara perbuatan ini. Kalau lalat seperti itu Pak, bagaimana kalau dikorbankan adalah ayam? Ayam. Yang satu Pak, dia mengatakan, aku tidak akan berkorban kecuali hanya untuk Allah. Langsung dipenggal kepalanya. Allah memasukkan orang ini Pak ke dalam surga gara-gara nggak mau berkorban untuk patung meskipun hanya dengan seekor lalat. Jadi taruhannya nyawa Pak. Subhanallah Pak. Orang-orang dahulu itu Pak, kalau mempertahankan agama itu rata-rata mati. Ashabul Kahfi itu Pak, kenapa mereka sampai sembunyi dalam gua? Kemudian ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Mempertahankan agama. Karena mereka kalau ketangkap Pak, dia apa kan? Dibunuh. Ceritanya Ashabul Ukhdud Pak, diapakan itu Pak? Yang sebelumnya digeraji dari kepala sampai pecah jadi 2, terbelah jadi 2. Jadi si rahib sama si menterinya raja itu Pak digergaji di hadapan orang-orang banyak, digergaji gitu aja sampai terbelah jadi 2. Kalau sekarang Pak nggak sampai seperti itu. Jadi memang cerita mempertahankan agama itu Pak dari dulu taruhannya adalah nyawa. Kalau sekarang Pak paling dibully. Iya, paling dibully, di penjara. Dua Wahabi. Itu aja. Kalau dulu enggak Pak, taruhannya mati. Itu Pak Ashabul Ukhdud itu Pak, setelah mereka masuk Islam semuanya Pak, setelah pemuda itu mati, penduduk semua masuk Islam. Itu Pak yang enggak mau murtad dari agamanya Pak, dimasukkan ke dalam api hidup-hidup. Dimasukkan ke dalam api hidup-hidup. Kenapa itu terjadi Pak? Karena mereka mempertahankan agama mereka. Jadi Pak, kalau kita beragama, agama ini Pak nanti yang akan kita bawa mati. Jangan sampai kita mengorbankan agama hanya karena menginginkan dunia. Udahlah Pak, rezeki kita itu Pak sudah ditanding oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita tidak akan berkurang karena kita mempertahankan agama kita. Waliyadzubillah Pak, rezeki kita pun tidak akan bertambah kalau kita meninggalkan agama kita. Enggak, tetap aja rezeki. Kemudian bab berikutnya, bab aqsamul mahabbah, macam-macam rasa cinta. Kita itu Pak punya rasa cinta. Cinta pada istri, cinta pada harta, cinta kepada Allah Pak. Banyak Pak. Nah, cinta itu ada 4 macam. Tanqasimul mahabbatu ila arba'ati aqsam. Rasa cinta itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, cinta yang sifatnya ibadah, yaitu cinta Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Jadi mencintai Allah itu Pak sebuah kewajiban. Mencintai sesuatu yang Allah cintai itu juga ibadah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus mencintai semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mencintai sesuatu yang Allah cintai itu ibadah. Sebaliknya Pak, membenci sesuatu yang Allah cintai itu adalah dosa. Adalah dosa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad dalilu qauluhu ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu kecintaannya kepada Allah lebih besar. Cinta itu Pak maksudnya taat. Orang Pak kalau dia itu cinta sesuatu Pak, maka dia nanti rasa cintanya itu akan lebih kepada gini Pak. Orang kalau mencintai sesuatu, banyak hal Pak yang dicintai. Kemudian ada yang lebih dia cintai, itu nanti akan tampak ketika ia harus mengorbankan satu demi yang lain. Itu kelihatan sekali Pak. Kayak ada orang Pak cinta sehat. Ada nggak orang nggak senang sehat Pak? Nggak ada. Cinta harta. Kemudian cinta anak-anak. Kemudian Pak ada orang sakit. Berarti dia butuh apa? Butuh sehat. Ketika dia punya harta yang dia cintai Pak, nanti Pak dia lebih cinta mana? Nanti kelihatan Pak. Kalau dia lebih cinta sehat Pak, ia akan mengorbankan hartanya untuk mendapatkan sehat. Tapi kalau dia lebih cinta harta Pak, tidak apa-apa peloro wis, yang penting dunyaku ndak kalau. Ada nggak orang seperti itu Pak? Ada. Ada Pak. Begitu juga Pak ketika orang mengatakan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada harta, cinta kepada anak-anaknya Pak. Kadang-kadang Pak, untuk mewujudkan cinta, membuktikan kecintaannya kepada Allah, Allah menguji dia Pak. Dengan apa? Allah memerintahkan dia untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dia miliki. Untuk apa? Sebagai bukti kecintaan dia kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah ya zakat, kalau sudah waktunya dia apa kan? Harta. Orang yang beriman Pak, yang lebih cinta kepada Allah, ia akan rela mengorbankan kecintaannya kepada harta demi mewujudkan kecintaannya kepada Allah. Karena itu Pak Rasulullah mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa Pak? Kecintaan dia kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Dia rela mengorbankan kecintaannya kepada harta demi mendapatkan kecintaan Allah. Ibrahim itu Pak, Ibrahim sangat cinta kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya Pak, dia apakan sampai Ibrahim anaknya? Sembelih. Kenapa Pak? Itu sebagai wujud Pak. Karena ini Allah yang memerintahkan. Maka dia pilihannya dua Pak. Mengutamakan kecintaannya kepada anaknya atau mengutamakan kecintaannya kepada Allah. Kalau dia lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah, maka dia harus menyembelih anaknya, mengorbankan kecintaannya kepada Allah. Karena itu Pak, orang kalau lebih, karena Pak ada orang senang sama harta, senang sama anak. Ketika dia suruh milih Pak, oke, kamu tak kasih harta dengan syarat anakmu harus mati. Kalau orang lebih cinta kepada anaknya Pak akan mengatakan ndak wis ndak apa-apa enggak itu dunyo, yang penting anakku sehat. Tapi orang seneng harta wis ndak apa-apa wis, anakku mati yang penting dunyoku akeh. Ada enggak orang seperti itu Pak? Banyak. Banyak. Karena itu Pak, kecintaan seseorang kepada sesuatu itu Pak akan teruji ketika ada pilihan Pak. Ada dia diuji dengan harus milih salah satu. Nah, karena itu Pak, kalau kita cinta kepada Allah, kemudian kita juga cinta kepada dunia, itu cinta dunia itu fitrah. Cinta kepada Allah itu sebuah kewajiban. Kalau cinta kepada itu fitrah. Kalau kita disuruh milih Pak, lebih mana keutamaan? Kecintaanmu kepada Allah atau kepada harta? Kalau kamu cinta kepada Allah, korbankan harta kamu. Kalau orang itu beriman Pak, ia akan rela mengorbankan hartanya demi mendapatkan
kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, Nabi itu Pak kalau mau kaya beliau Pak. Tapi beliau korbankan kecintaan beliau kepada harta demi mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi enggak boleh Pak kita lebih mengutamakan kecintaan kita kepada selain Allah daripada kecintaan kita kepada Allah. Karena orang beriman itu Pak, ciri utamanya adalah Allah lebih dia cintai daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan ada 3 perkara. Barang siapa 3 perkara ini ada pada diri seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada selain keduanya. Insya Allah Pak, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali tentang masalah macam-macam rasa cinta. Nggih Pak, ada pertanyaan Pak? Cinta itu harus dibarengi dengan ikhlas. Iya. Jadi kenapa kamu berbuat seperti ini? Ini wujud cinta saya kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, karena itu Pak orang berinfak. Lisan dia mengatakan ini saya berinfak karena perintah Allah. Tapi hatinya mengatakan Pak, aku lek infak iki engko kan wong sing seneng aku akeh. Sing muji dia banyak. Ikhlas enggak dia? Enggak. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu kita melakukan sesuatu itu karena kecintaan kita kepada Allah lebih. Jadi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Pak, rasa cinta itu Pak bukti utamanya adalah taat. Rasa cinta itu bukti utamanya adalah taat. Mana yang lebih kita taati Pak, berarti itulah yang lebih kita cintai. Nggak bisa ndak Pak. Orang Pak kalau sampean ini seneng di, lebih seneng anaknya apa seneng hartanya? Ada orang Pak, dia itu rela sakit biar sepeda motornya nggak jatuh Pak. Ada Pak. Jadi dia nggak apa-apa wis potong-potong awakku pokoknya sepedaku selamat jadi. Orang yang senang dirinya Pak mengatakan apa? Bapak logo iki wis. Golek gak kena dicoba kan tuku mana aja. Ada nggak orang seperti itu Pak? Banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.